ya. Ya, sehingga kita harus masih menyesuaikan dengan situasi demi demi untuk perbaikan ya ke arah situasi yang harapannya semakin membaik. Amin. Ya, rekan muda mahasiswa, tentu kami mengapresiasi sangat ya terkait dengan kegerakan untuk mengikuti, untuk bersama-sama kita menambah pemahaman ya, wawasan kita tentang apa yang sekarang menjadi concern atas dari banyak pihak ya di berbagai wilayah yang juga difasilitasi oleh pemerintah terkait upaya-upaya peningkatan kinerja perekonomian di semua wilayah. Ya baik, sebelum saya menyampaikan sebuah pengantar, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini. Ya, di sini saya dan Bu Rini sebagai pengajar pada prodi mengajak ya kolaborasi dengan pihak-pihak dalam hal ini yang merupakan praktisi, pihak-pihak yang memiliki keterlibatan sangat besar pada dunia industri. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini, Pak Eka Indarto yang pada hari ini terjadwal sebagai pemateri pertama. Kiprahnya telah disampaikan secara singkat karena itu hanya sebagian saja dari kiprah beliau terkait dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis digital, manajemen sistem yang terkait dengan itu. Nanti kalian semua akan belajar banyak dari beliau. Maka untuk hal ini saya dengan bangga ya Pak Eka, dengan bangga menghadirkan Pak Eka. Perlu kalian ketahui bersama, Pak Eka adalah teman lama, teman SMP, bahkan mungkin sebenarnya TK ya Pak Eka ya. Saya satu alma mater TK ya, taman kanak-kanak dan SMP dengan Pak Eka ini. Dan bertemu berkolaborasi belum lama. Terima kasih sekali untuk kesediaan Pak Eka untuk bermitra dengan kami Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Ya baik, saya akan menyampaikan sedikit sebagai sebuah pengantar karena kemudian nanti pihak-pihak mitra nanti juga akan ada pendamping lapangan ya yang juga memiliki banyak pengalaman ya dalam terkait dengan program yang kita selenggarakan bersama nanti. Selain Pak Rudi dari BUMDes ID, juga nanti akan ada Mas Iswidianto yang kemarin sempat hadir pada saat technical meeting ya. Nanti kalian bisa melihat bagaimana realita ya di lapangan, upaya-upaya untuk menggerakkan ekonomi desa melalui banyak hal. Nah, khususnya dalam hal ini terkait dengan upaya pengelolaan usaha, komoditas atau produk unggulan wilayah dan juga desa. Ya, wilayah mencakup tidak hanya desa saja,
ya. Tapi kita juga memiliki concern yang berupaya untuk lebih memperhatikan ya, tadi concern tadi lingkup desa. Nah, jadi kita akan bisa mengaplikasikan apa yang akan kita peroleh selama pelatihan ini di lingkup manapun. Ya baik, saya izin share screen. Ya, sebuah pengantar, maka mungkin nanti tidak terlalu banyak yang tidak banyak yang saya sampaikan, dan lebih pada nanti pada interaksi di belakang sebagai sebuah konfirmasi juga. Ya, di sini saya memunculkan sebuah fenomena yang langsung saya kaitkan dengan aspek pariwisata, mengingat kita tahu pada beberapa waktu belakangan sektor pariwisata ini merupakan sektor andalan yang diharapkan akan mampu semakin banyak memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap perekonomian nasional, di mana untuk data tahun 2019 sektor pariwisata menyumbang nilai devisa nomor 2 terbesar di Indonesia setelah sektor migas sebesar 16,9 miliar dolar AS. Nah, hal ini tentu kemudian memunculkan banyak konsekuensi, di mana salah satunya adalah dari Kementerian Pariwisata mendorong agar desa-desa wisata di Indonesia dapat menghadirkan produk unggulan yang otentik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita kemudian terkait dengan produk unggulan, ya karena ada memiliki keterkaitan backward linkage, forward linkage, ya di mana keterkaitan itu mengkonsekuensikan pembangunan pariwisata tentu juga akan dan harus memunculkan peningkatan kinerja aspek-aspek atau sektor yang lain juga. Ya, selain infrastruktur yang juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, ya terkait dengan infrastruktur fisik dan fisik, tentunya juga akan terdukung kinerjanya jika produk unggulan daerah itu semakin banyak dioptimalkan. Nah, di sini maka berarti bicara tentang pariwisata tidak bisa lepas dengan pembicaraan tentang berbagai sektor yang terkait di dalamnya. Ya, maka ada linkage, forward linkage, ya, backward linkage. Nah, di sini juga terkait dengan sektor ekonomi kreatif yang memberikan sumbangan yang semakin besar terhadap PDB di Indonesia, di mana ekonomi kreatif merupakan proses kreativitas ya yang diharapkan tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Artinya aspek kelestariannya jangan sampai menjadi turun karena perkembangan satu industri. Dalam hal ini ekonomi kreatif diharapkan lebih banyak memperhatikan hal demikian, sehingga aspek kelestarian lingkungan dan kemudian akhirnya keberlanjutan, ya sustainable development itu menjadi sesuatu yang mendasari atas semua kebijakan. Nah, di sini kemudian kita menjadi perlu untuk memperhatikan bagaimana lingkup wilayah yang istilahnya juga memperoleh perhatian besar
dalam rangka peningkatan pemberdayaannya, ya, untuk lebih diberdayakan. Terkait dengan desa, ya, di mana sejak beberapa tahun terakhir ini program pemberdayaan desa itu merupakan program yang semakin dikedepankan, ya, didasari oleh salah satu alasan karena hampir 60% masyarakat Indonesia tinggal atau bermukim di pedesaan. Nah, ini separuh lebih, ya. Saya belum tahu persis kalian semua dalam kelas ini apakah mayoritas berada di perkotaan ataukah berada di pedesaan. Nah, semuanya memunculkan konsekuensi dan semuanya perlu untuk terus dibangun, ya. Dan kalian semua adalah generasi muda, istilahnya tumpuan harapan, ya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada kalian. Nah, baik yang berkuliah di Jogja, di Universitas Djana Badra, ataupun tadi dari Sumatera Utara, Purworejo, Bengkulu, dan kemudian sepertinya kemarin ada dari Kalimantan Tengah, ya. Apakah belum gabung? Mungkin sedang proses, ya. Ya, belum gabung. Ya, menunggu proses. Ya, jadi kita memiliki tanggung jawab itu, terlebih kalian semua. Ya. Nah, di sini maka akan banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan stakeholder, ya, stakeholder yang terlibat. Nah, tentang mengapa desa menjadi sebuah apa istilahnya concern besar, ya, dari pemerintah, juga dari kita semua, ya, karena memang harapannya ada dari Profesor Gunawan Sumodiningrat, ya, dosen UGM yang juga concern dengan desa, sangat bahwa sebaiknya kita mengkonsumsi yang kita miliki, yang kita hasilkan, ya, dan kita menghasilkan apa yang kita konsumsi. Nah, itu menyiratkan apa? Kita mengkonsumsi yang kita hasilkan, dan kita harus bisa menghasilkan apa yang kita konsumsi. Nah, itu menunjukkan sebuah dorongan menciptakan kemandirian, ya. Jadi harapannya kita tinggal dimanapun, terlebih jika tinggal di desa, ya, wilayah desa, maka harapannya kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah ada di desa itu, ya, di desa kita, bisa mengoptimalkan potensi, mewujudkan apa yang menjadi potensi, ya. Potensi itu kan sesuatu yang sesungguhnya sudah ada, ya, tetapi belum sepenuhnya bisa terwujud, ya, diwujudkan menjadi sesuatu yang produktif, ya. Nah, itu dalam banyak bentuk. Maka harapannya dengan juga program ini, ya, bisa berkontribusi dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi potensi dari wilayah kita masing-masing. Termasuk juga bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang kalian miliki semua, ya. Karena kalian semua memiliki potensi, memiliki aset. Nah, salah satu upaya dengan program ini adalah kalian berproses untuk membuat aset atau potensi kalian itu menjadi bisa dioptimalkan, ya. Terlebih saat nanti lulus, ya. Saat belum lulus pun kalian bisa, ya, banyak contoh anak muda. Nah, nanti Pak Eka juga bisa cerita banyak tentang itu, ya. Ya, anak muda yang kemudian produktif, ya, bisa melakukan banyak hal. Nah, sebentar, terkait dengan produk unggulan desa, ya, ini justru kami, saya dan Bu Rini itu baru tahu belakangan bahwa
proposal yang kami ajukan, ya, proposal yang kami ajukan untuk KMMI itu ternyata menjadi perhatian pemerintah juga, ya, upaya untuk memunculkan produk unggulan di setiap desa. Nah, jadi wah, ya suatu berkah, ya, yang ternyata sinkron dengan program yang sudah dicanangkan. Nah, jadi alhamdulillah, puji Tuhan, program ini lolos untuk kemudian difasilitasi pemerintah. Ya, berarti juga kita turut berkontribusi dalam istilahnya melaksanakan ya program pemerintah. Nah, semua ini adalah berawal dari pendekatan ekonomi One Village One Product, ya, OVOP, ya, yang istilahnya dikenalkan pertama kali oleh Profesor Morihiko Hiramatsu tahun 1979 di Jepang, yang beliau juga sekaligus merupakan gubernur provinsi Oita, ya. Nah, nanti mungkin juga Pak Ika atau mungkin di kesempatan lain bisa istilahnya menambahkan konfirmasi tentang ini. Jadi dengan gerakan yang merupakan gerakan revitalisasi ekonomi di Jepang, dimulai tahun 1979 di Oita, hal itu akhirnya membuahkan hasil di mana Jepang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ya. Dan karena berkat kesuksesan ini, maka kemudian program One Village One Product ini kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia, selain juga Thailand dan beberapa negara lain, ya, yang memiliki wilayah desa yang luas, yang banyak, ya, yang cukup dominan. Banyak diadopsi tentu karena melihat cerita sukses, ya, kisah sukses yang sudah terjadi di Jepang dengan upaya memberdayakan masyarakat desa melalui program One Village One Product ini. Nah, kemudian kalau di Indonesia mulai dicanangkan berdasarkan peraturan Kementerian Perindustrian tahun 2007. Nah, dalam gerakan ini, ya, penduduk lokal mengembangkan sebuah produk yang kemudian menjadi produk khas, ya, produk khas serta sekaligus tentunya kebanggaan dari wilayah lokal mereka dan memiliki nilai yang kompetitif. Ya. Ada kata kunci khas, ya, sehingga menjadi kebanggaan dan kemudian memiliki nilai kompetitif, ya, bisa bersaing, berani bersaing dengan produk dari wilayah lain. Nah, di sini berarti tentunya produk yang dimaksud, ya, kita bicara tentang barang, ya, itu tidak melulu adalah sebuah barang real, benda, ya, tetapi juga jasa. Nah, kita memiliki banyak potensi, ya, jasa dan kemudian istilahnya bukti di lapangan, ya, hasil kinerja yang sudah terlihat dengan desa-desa wisata yang bertumbuh sedemikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Dari mana untuk desa wisata itu kemudian kompleks sekali yang perlu untuk dibangun, ya, perlu untuk istilahnya dipoles sedemikian rupa. Nah, ini nanti juga akan kalian peroleh dari banyak pihak yang sudah kita rencanakan menjadi pembicara dalam perhatian ini. Nah, kemudian juga konsep atau pendekatan ekonomi dengan One Village One Product itu tadi memiliki 3 prinsip utama, ya. 3 prinsip utama di mana mendasari konsep ini. Yang pertama adalah local yet global, di mana konsep ini konsep
didasari oleh bahwa produk yang dihasilkan itu tidak hanya merefleksikan kebanggaan budaya lokal, tetapi juga bisa diterima secara global. Nah, harapannya kemudian adalah orientasi ekspor ya. Jika kemudian produk itu yang harapannya memiliki kekasan karena berbasis potensi wilayah setempat, ya, sehingga menjadi khas. Nah, kemudian kualitasnya sedemikian rupa, ya, pemasarannya bagus, di mana aspek digital itu menjadi tuntutan yang sudah sangat mendasar, sehingga untuk pemasaran keluar pun menjadi lebih terfasilitasi. Nah, maka harapannya juga bisa sampai pada pasar global. Dan kemudian juga produk ini self-reliance and creativity, ya, maka melalui konsep ini juga menekankan kemandirian para aktor lokal. Nah, di sini kalian adalah aktor lokal. Ya. Kalian adalah sumber daya, aset yang dimiliki wilayah kalian masing-masing. Maka tentu kalian adalah andalan. Ya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan juga tentunya optimalkan aset yang kalian miliki sendiri, kalian berkembang, maka pengembangan diri kalian juga akan membawa pengembangan pada lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian tentu saja itu berimbas pada upaya untuk membangun sumber daya manusia. Kalian sebagai sumber daya manusia yang diharapkan apa istilahnya mampu mengadopsi segala perkembangan yang ada sekarang ini. Maka nanti terkait dengan digitalisasi itu juga memiliki muatan besar di sana ya, di dalam pelatihan kita ini. Kalian bisa menanyakan apapun kepada Pak Eka ya terkait dengan aspek digitalisasi yang sekarang sudah menjadi kebutuhan primer ya, menjadi sarana penghidupan livelihood masyarakat sekarang ini. Nah, itu adalah 3 aspek dasar dalam upaya pendekatan ekonomi dengan One Village One Product yang sesungguhnya adalah merupakan apa istilahnya penyebab utama atau yang menjadi dasar dari program pengembangan produk unggulan wilayah. Nah, ini juga ditambahkan oleh Erani Yustika, ya, seorang pakar yang concern dengan pembangunan wilayah, bahwa ada competitive advantage yang harus diperhatikan, tadi sudah saya sampaikan, karena terkait dengan forward linkage, keterkaitan tadi, dan kemudian penyerapan tenaga kerja, kalian sebagai calon tenaga kerja yang nanti sebentar lagi masuk ke bursa kerja, harapannya adalah kalian menciptakan pekerjaan. Ya, sekarang yang ideal seperti itu ya. Tidak mencari kerja. Oke, mencari kerja juga tentu bagus ya, tetapi tidak terpancang pada mencari ya. Jika kalian bisa menciptakan, maka kalian bisa mempekerjakan orang banyak ya. Artinya melibatkan orang untuk kemudian berarti kalian membantu ya mengatasi berbagai permasalahan ya, mengurangi permasalahan termasuk masalah kemiskinan ya, yang sekarang ini mengalami peningkatan pada masa pandemi. Bukan hal yang mengherankan jika dampak dari pandemi salah satunya adalah terjadinya peningkatan kemiskinan. Kemudian meningkatkan nilai tambah produk. Nah, nilai tambah tentu kalian jika mahasiswa ekonomi tentu di awal-awal kuliah sudah sangat banyak diberikan pemahaman tentang itu ya, bagaimana mengolah ya, sehingga memproses sehingga nanti nilai jual barang atau jasa itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan saat sebelumnya. Artinya terjadi peningkatan nilai tambah
semua karena manajemen dari pengelolaan usaha. Nah, kemudian terkait dengan program ini, ya didasari oleh latar belakang yang tadi sudah disebutkan, berdasarkan dari juga penelitian riset dari Dianto tahun 2019 ya, bahwa rendahnya efektivitas program dan pendampingan program desa, di mana saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, belum menunjukkan hasil yang optimal, itu adalah karena rendahnya, ya, karena rendahnya efektivitas program dan pendampingan. Artinya program pendampingan belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada. Nah, karena kemudian berarti apa istilahnya? Selain belum optimal, juga mungkin menjadi tidak efisien, ya. Jadi ada masalah pada penentuan program dan juga dari aspek pendamping. Ya, pendamping itu kemudian bicara pada aspek sumber daya manusianya, ya. Nah, kalian juga sangat mungkin kemudian nanti menjadi pendamping. Nah, nanti akan ada juga cerita banyak dari pendamping desa. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa kegagalan usaha desa yang dipicu oleh ketidaktepatan program dan inefisiensi pendamping tadi. Nah, di sini kemudian keterlibatan kalian sebagai agent of change, agent of controlling, ya, sebagai generasi muda harus ditingkatkan kompetensinya, terutama pada era new era of digital living, ya istilah yang dipergunakan oleh Pak Eka dalam upaya memberdayakan masyarakatnya. Kemudian implementasi keilmuan ini kemudian adalah juga merupakan bagian dari tanggung jawab universitas, dalam hal ini prodi, untuk menyelenggarakan program kredensial mikro yang kita awali pada hari ini. Ya, slide terakhir, saya kira ini adalah sebuah rencana program terkait dengan mitra yang sudah kita gandeng, yang kemudian nanti akan menyampaikan materi sesuai dengan jadwalnya. Baik, saya kira demikian dari saya sebagai sebuah pengantar, dan untuk berbagai hal yang bersifat istilahnya real, ya, ini pada hari ini Pak Ika telah siap memaparkan dengan istilahnya didasari oleh kiprahnya yang sudah sangat banyak. Saya kira demikian, Bu Rini, dari saya. Terima kasih untuk waktunya, dan waktu saya kembalikan. Monggo. Terima kasih. Bu Agnes, untuk